belum selesai ya pembahasannya karena mepet waktu maghrib. Jadi insyaallah kita lanjutkan pembahasannya malam hari ini. Baik ya teman-teman, seperti biasa insyaallah sebelum kita mulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita bersama-sama ya melafalkan al-basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah masuk di room live kita, silahkan ya untuk bisa men-share video live kita terlebih dahulu, bisa sambil tap layar, bisa sambil follow akun host. Kalau teman-teman belum mengikuti hostnya, silahkan di share terlebih dahulu, di tap layar dan di follow ya. Semoga ini bisa menjadi wasilah amal kebaikan kita untuk bisa terus ya menebar luaskan kebaikan Al-Quran insyaallah ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, nah ini sebelum kita lanjut pada pembahasan materinya ya, ini saya sering kali saya sampaikan di room live saya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan tahsinnya ataupun membedah tahsin surah Asy-Syarh ini, biasanya sebelum memulai materi ini saya akan memberikan ya muqaddimah ataupun gambaran materi yang akan kita pelajari. Agar apa? Agar nanti kita punya gambaran ya apa yang akan kita pelajari selama pembelajaran berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang belum pernah bergabung, nah jadi juga tahu, oh ternyata yang kita pelajari itu materinya ini. Nah, dan yang sudah bergabung pun mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita untuk memurajaah materi yang sudah pernah kita pelajari agar semakin kuat ya pemahaman kita terkait pembahasan tahsin Al-Quran. Seperti itu. Baik ya teman-teman, sahabat-sahabat semua ya, ahlan wa sahlan ya, yang sudah masuk di room live kita, yang sudah bergabung ya, silahkan bisa sambil share terlebih dahulu ya video ini sebanyak-banyaknya. Insyaallah ini bisa menjadi jalan kebaikan kita, menjadi wasilah kebaikan kita untuk beramal soleh ya. Di share, di follow, di tap layarnya sebanyak-banyaknya. Baik, nah di sini kita akan pelajari ya tiga komponen materi terkait pembahasan tahsin yang akan kita pelajari setiap melakukan live streaming. Yang pertama, materi pertama itu kita akan lebih spesifik nanti membahas yaitu dari segi makharijul huruf ya, makharijul huruf. Yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kita akan bahas sifatul huruf. Ya, yang ketiga, baru nanti kita akan bahas juga bagaimana cara menyempurnakan harakat atau itmamul harakat. Nah, ini tiga komponen materi yang lebih spesifik nanti akan kita bahas pada bedah tahsin kali ini. Nah, seperti itu. Jadi tiga materi ini yang akan kita lebih dalami materinya. Misal untuk materi yang lain seperti hukum nun mati dan tanwin, ya mim sukun. Nah, ini mungkin tidak terlalu spesifik pembahasan di sana, tapi mungkin ada nanti kita bahas sedikit-sedikit agar kita juga tahu ya materi-materi yang lain. Tapi materi umumnya ya, materi yang lebih spesifik yang akan kita bahas yaitu dari segi makhrajul huruf, sifatul huruf, dan penyempurnaan harakat ketika kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, yang pertama ini saya akan jelaskan terlebih dahulu agar kita punya gambaran terkait materinya ya, secara detail dari tiga pembahasan materi ini. Yang pertama makhrajul huruf. Nah, makhrajul huruf ini kalau dari segi bahasa ya, dalam bahasa Arab itu kan makharij artinya tempat keluar. Makharij ini jamak ya dari makhraj. Berarti kan makharij itu tempat-tempat keluar. Huruf juga jamak ya. Kalau di bahasa Arab kan ada mufrad, mutsanna, jamak. Berarti kalau jamak ini banyak, lebih dari dua. Nah, ini namanya jamak. Berarti makharijul huruf berarti artinya tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Oke ya, ini perlu diingat, tempat keluar. Nah, tempat keluar huruf itu nanti ada 5. Nah, ini yang perlu kita hafalkan. Nah, kenapa nanti setiap pembahasan materi di sini ini akan detail kita bahasnya. Misalkan huruf hamzah, makhrajnya dari mana? Sifatnya apa? Nah, ini akan kita bahas semuanya. Maka teman-teman yang sudah masuk, yang sudah bergabung, ini maka perlu difahami ya untuk muqaddimah ataupun materi yang akan kita bahas nanti akan kita bedah pada surah ini. Oke.
Makharijul huruf tadi sudah ya, untuk secara definisi, secara bahasa, lughatan wa istilahannya sudah. Nah, sekarang tempat keluar huruf. Nah, tempat keluar huruf itu ada 5. Oke? Ada 5 tempat. Nah, ini yang perlu kita hafalkan. 1, ya, diingat. Ayo teman-teman yang belum share silahkan di-share dulu. Diajak temannya, ya, saudara-saudaranya, kerabatnya untuk bergabung belajar bersama kita. Insya Allah ketika kita men-share, ini bisa menjadi wasilah amal kebaikan kita, amal soleh kita ketika kita men-share video-video pembelajaran seperti ini, insya Allah. Kenapa? Akan banyak membawa keberkahan. Izin bergabung, ahlan ya teman-teman, silahkan yang bergabung, ahlan wa sahlan. Yang sudah bergabung ya silahkan sambil tap layar, sambil share video ini. Yang belum follow akun saya silahkan di follow dulu, agar teman-teman mendapatkan notifikasi pembelajaran tahsin kita setiap pagi dan malam, seperti itu ya. Oke, baik. Yang pertama tadi 5 tempat keluarnya huruf. Yang pertama makhraj al-jauf. Oke, makhraj al-jauf itu adalah tempat keluar huruf yang keluarnya dari rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Nah, ini makhraj al-jauf. Oke? Itu namanya makhraj al-jauf. Nah, untuk makhraj al-jauf ini biasanya huruf itu yang keluar adalah huruf-huruf mad, ya, mad tabi'i, yang ada alif ya sebelumnya berharakat fathah, waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, ya sukun sebelumnya berharakat kasrah. Ini semua huruf-huruf mad keluarnya dari makhraj al-jauf, ya, rongga tenggorokan. Maka biasanya kesalahannya di situ apa? Sering masuk ke hidung. Nah, ini penyakitnya. Nanti kita bahas ketika pembahasan ayatnya. Itu gambarannya. Yang pertama makhraj al-jauf. Lalu yang kedua ada makhraj al-halaq. Ya, makhraj tenggorokan. Tenggorokan ada 3, tenggorokan bagian atas adnal halqi, yang tengah wastul halqi, yang paling bawah yang pangkal. Nah, ini namanya aqsal halqi. Nah, tenggorokan bagian bawah, pangkal tenggorokan. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ya, dihafalkan ya teman-teman. Nanti saya akan tuliskan juga. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah bergabung mungkin sudah tahu ya pembahasan materi kita. Lalu bagi teman-teman yang belum pernah bergabung ataupun masih pemula, insya Allah kita belajarnya di sini sama ya. Kita insya Allah pembahasannya kita sederhanakan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Apabila nanti ada istilah-istilah yang mungkin kurang familiar di kita, akan kita sederhanakan insya Allah. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar pun, nanti ini menjadi ajang kita untuk memurajaah. Agar apa? Agar pemahaman kita terkait materi tahsin itu semakin kuat. Yang belum pun insya Allah akan bisa tetap mengikuti pembelajaran kita setiap kita melakukan live streaming. Baik ya, seperti itu. Oke, sambil saya lanjutkan materinya, saya pengen tahu teman-teman yang sudah bergabung, ini ada 70 orang ya, sekitar 80-an. Coba sekarang kita isi daftar hadir dulu. Oke ya. Kita isi daftar hadir yang sudah bergabung ini dari mana saja, agar kita bisa semakin dekat ya, bisa semakin kuat ya kita menjalin silaturahim ya. Nanti yang sudah bergabung sudah memperkenalkan diri, dari mana asalnya, domisili dari mana, bisa kita saling mengikuti. Nah, begitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akan saya bacakan nanti ini dari mana saja. Tuh, ada Mama Dede Kalteng dari Kalimantan Tengah ya. Makassar tuh, ada dari Makassar, Tangerang, dari Bogor ya. Ahlan. Kapan lagi live-nya? Live kita pagi dan malam, gitu ya. Oke, saya sambil lanjutkan materinya agar tidak terlalu malam ya nanti kita belajarnya. Lalu makhraj yang kedua itu makhraj tenggorokan sudah. Lalu yang ketiga ya, nanti teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah tulis kolom komentar, ini yang hadir dari mana saja, bisa diikuti ya, bisa di-follow agar kita bisa mendapatkan teman ya di sini, teman baru, sahabat baru ya, silaturahim kita pun bisa terjalin dengan baik. Seperti itu. Yang belum follow akun saya silahkan di-follow dulu, yang belum share di-share dan di-tap layarnya sebanyak-banyaknya. Lalu makhraj yang ketiga itu ada makhraj al-lisan ya, al-lisan. Nah, ini makhraj lisan ini banyak juga nanti pembagiannya, ada 4. Ada torful lisan ujung, ada wastul lisan ya, huruf yang keluarnya dari tengah lidah ya. Torfun itu artinya ujung. Torful lisan berarti huruf yang keluarnya dari ujung lidah. Wastul lisan berarti huruf yang keluarnya dari tengah lidah.
Ya, aqsal lisan, huruf yang keluarnya dari pangkal lidah yang terakhir hafatul lisan. Berarti huruf-huruf yang keluarnya dari sisi pinggir lidah. Nah, ini ada 4 pembagiannya. Lalu yang keempat ya, tadi yang pertama apa? Al-jauf, rongga tenggorokan, rongga mulut terbuka. Yang kedua al-halaq, ya, bagian tenggorokan. Yang ketiga lisan, bagian lidah. Yang keempat syafatain ataupun 2 bibir. Nah, ini huruf-huruf juga ada nanti keluarnya dari 2 bibir. Lalu yang terakhir al-khayshum. Al-khayshum ini apa? Huruf-huruf yang keluarnya dari rongga hidung. Nah, oke ya. Jadi ini 5 tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Baik. Mungkin sampai di sini ya bisa difahami ya. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang kedua pembahasan materi kita nanti ketika kita bahas surah Asy-Syarh ini. Kita akan bahas sifatnya. Oke, baik. Nanti akan apa nama live-nya? Live-nya kok nama live-nya? Ya, nanti kalau sifat. Nah, kalau sifat huruf ini yang akan kita bahas yaitu karakter ya. Karakter setiap huruf hijaiyah. Misalkan kita manusia pun memiliki karakter, sama huruf pun nanti dia memiliki karakter ya, memiliki karakter yang harus kita berikan haknya setiap kita membaca Al-Qur'an. Oke ya. Ustadz, ketika kita membuka mulut itu selebar apa Ustadz? Saya selalu dibilang kurang buka mulutnya. Iya betul ya. Itu nanti kita bahas di sini. Insyaallah nanti sebentar lagi kita bahas. Ini saya akan sampaikan dulu gambaran materi yang akan kita bahas nanti ketika berlangsungnya pembelajaran live kita. Oke, yang lalu sudah ya. Nah, untuk perbedaan ya, perbedaan antara makhrajul huruf, sifatul huruf. Kalau makhraj ini tempat keluarnya huruf, kalau sifatul huruf ini cara mengeluarkan. Nah, beda. Makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf, sedangkan sifatul huruf ini cara mengeluarkan huruf. Contoh. Ya, contoh. Contohnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya ini sering banyak salah ya. Di bacaan ihdinas shiratal mustaqim. Nah, perhatikan di huruf shad. Huruf shad ya dengan huruf sin ini biasanya sering tertukar. Coba dilihat. Huruf shad dan sin ini makhrajnya sama. Nah, ihdinas ya, ihdinas ini shad sama makhrajnya dengan huruf sin. Dari mana? Ujung lidahnya sejajar dengan gigi seri bawah. Nah, hanya saja sifatnya yang berbeda. Nah, ini nanti yang akan membedakan antara makhrajul huruf dan sifatul huruf. Makhrajul huruf itu tempat keluar huruf, sedangkan sifat ini adalah cara mengeluarkan hurufnya. Nah, kalau cara kita mengeluarkan huruf shad kurang benar, sifatnya kurang benar, maka dia akan tertukar dengan huruf sin. Ihdinas sirata. Nah, harusnya ihdinas li. Nah, kenapa seperti itu? Karena huruf shad dia sifatnya adalah huruf tebal, isti'la. Nah, cara membacanya itu dengan mengangkat pangkal lidah kita ke langit-langit. Nah, seperti itu. Itulah tadi ya gambaran antara materi makhrajul huruf, sifatul huruf. Ini memang harus betul-betul sinkron dan bisa kita pahami lebih dalam ya, berproses. Jadi kita pelan-pelan, tidak perlu keburu-buru ya belajar, yang penting kita sabar, belajarnya istiqomah, insyaallah Allah mudahkan nanti. Baik, lalu yang ketiga, nanti kita akan bahas penyempurnaan harokat ya. Huruf ada yang berharakat fathah. Tadi yang ditanyakan siapa ini? Ada yang bertanya tadi it's mihrimah ya. Nah, ini yang bertanya tadi sering ditegur ya ketika membuka mulut itu kurang. Nah, ini nanti dalam penyempurnaan harokatnya. Nah, ini kita menyempurnakan harokat nanti huruf ada yang berharakat fathah, ada yang berharakat kasroh, ada yang berharakat dhammah. Nah, huruf yang berharakat fathah ini kita jelaskan ya. Huruf yang berharakat fathah itu kita perlu membuka mulut. Nah, seberapa membuka mulutnya ini? Nanti ada istilah di situ, ada fathah mutawassit. Fathah mutawassit itu artinya fathah pertengahan. Jadi membuka mulut itu tidak boleh terlalu lebar. Nah, terlalu lebar nanti bunyi fathahnya, vokal a-nya ini tebal. Tidak. Nah, dan jangan kurang. Kalau kurang miring bunyinya. U. Nah, ini makanya mutawassit pertengahan saja. Biasa. A'udzu. Nah, seperti itu. Jadi
hanya mutawasit, pertengahan biasa, netral saja. Yang penting dibuka secukupnya, jangan terlalu lebar, jangan kurang ya membuka mulut ketika kita baca Al-Quran. Oke? Nah, seperti itu. Jadi insyaallah 3 ini yang akan kita bahas nanti untuk menyelesaikan materi pembahasan surah Asy-Syarh ya, pembahasan materi kita. Oke, baik. Silakan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan materi. Ya, silakan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, saya mau baca komentar dulu deh. Nah, ini memang biasanya ya kadang ada juga ya guru-guru kita mungkin yang menyampaikan ini sebenarnya patokan saja biar mulut kita itu tidak kurang ya bukaannya. Nah, itu ini sebenarnya ini wasilah aja saja ya, cara saja sebenarnya. Yang penting bunyinya itu dia tidak kurang ya bukaannya. Kalau kurang itu kan nanti bunyinya miring. Coba. Nah, ini kan tidak masuk ini. Tapi kalau misalkan 3 kan tapi jangan sampai terlampau terlalu membuka juga jangan, karena nanti akan tebal bunyinya. Biasa. Nah, seperti itu. Ini kita bisa mengukur sebenarnya ya. Yang penting vokalnya itu tadi tidak terlalu membuka, tidak lebar bunyinya atau tidak kurang. Kalau kurang kan bunyinya jadi nah, seperti itu. Baik ya. Oke, baik. Ya, oke, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin teman-teman yang kemarin masih kebingungan dengan materi sebelumnya yang sudah pernah bergabung ya, atau yang belum pernah bergabung pun mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang akan kita bahas itu seperti apa, gambarnya seperti apa, atau mungkin ada yang mau bertanya huruf ini saya masih bingung. Nah, boleh, ahlan, silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, insyaallah kalau nanti saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau memang belum, nanti mungkin kita carikan rujukan-rujukan bukunya, referensi-referensinya, nanti akan kita bahas bersama-sama di pertemuan yang lain. Seperti itu ya. Insyaallah di sini kita belajar bersama-sama ya, tidak ada saya pengen menggurui, tidak. Yang jelas kita di sini ya belajar bersama-sama. Apabila dalam penyampaian pun nanti saya ada kesalahan, silahkan dikoreksi ya. Kita di sini bisa belajar bersama-sama ya. Nah, nanti teman-teman tulis kolom komentar atau pengen diskusi bisa nanti naik ke atas, boleh. Seperti itu. Baik ya. Nah, ini sudah kita bahas sebenarnya kemarin sore sudah kita bahas karena mepet waktu maghrib. Nah, makanya ini baru setengah sebenarnya ya. Alam nashrah, baru alam nashrahnya yang kita bahas. Ya, tapi nanti mungkin malam hari ini pembahasannya kita ulang ya. Kita ulang agar mungkin teman-teman yang bergabung malam hari ini berbeda ya dengan penonton yang kemarin. Nah, gitu. Karena memang penonton di TikTok ini kan random ya. Memang ada yang sudah rutin yang mengikuti pembelajaran bersama saya, tapi mungkin banyak juga teman-teman kita yang baru bergabung seperti itu. Huruf hijaiyah kan banyak, bagaimana cara supaya cepat hafal makhrajnya dan sifatnya. Oke, mungkin ini pertanyaannya bagus ya. Nah, ini sebenarnya nanti metode ya. Harusnya ketika kita belajar itu kita punya metode ya, trik gitu ya. Ya, trik untuk menghafalkan. Kalau saya sendiri menghafalkan itu pakai mind mapping ya. Pakai map gitu, pakai ada ininya. Saya ada bukunya sebenarnya. Jadi dia mudah ya, sudah dirangkum. Jadi cuman satu halaman itu sudah mencakup semua materi makhraj, semua materi sifat. Nah, jadi kita cuman bawa satu lembar saja. Seperti itu ya. Kita cuman bawa satu halaman, itu sudah mencakup semua. Nah, sudah mencakup semua materi makhrajul huruf. Nah, makhrajul huruf itu menghafalnya kalau menurut saya ya, mudahnya itu diurutkan per titik tempat keluar. Jangan kita menghafalnya dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, jangan. Kalau kita menghafalnya dari alif sampai ya berurutan huruf hijaiyah, apa makhrajnya itu berserak. Karena kan alif, ba itu saja sudah beda makhraj. Ya kan? Alif itu makhrajnya dari tenggorokan bawah, ba itu dari dua bibir. Nah, coba kalau kita menghafalnya itu per kelas. Kan tadi makhraj itu ada 5. Ada makhraj al-jauf. Nah, al-jauf dulu yang kita hafalkan. Al-jauf itu hurufnya apa saja. Lalu tenggorokan apa saja hurufnya. Nah, itu jadi enak. Misalkan makhraj al-halaq, tenggorokan bagi urutkan. Tenggorokan bawah hamzah, ha. Tenggorokan tengah ain, ha. Tenggorokan atas ghain, kha. Nah, jadi enak kita menghafalnya.
Nanti berurutan lagi, setelah tenggorokan lisan. Nah, lidah diurutkan dari bagian bawah dulu, dari pangkal lidah dulu, baru naik ke tengah lidah, baru di sisi pinggir lidah, baru di ujung lidah. Nah, jadi insya Allah ketika kita menghafalnya per tempat keluar, jadi kita akan lebih mudah. Nah, saya kira seperti itu. Jadi, tapi kalau teman-teman yang sudah bergabung ini, yang sudah masuk, mungkin punya pengalaman yang lain, cara menghafalkan makhraj, itu boleh. Atau seperti ini, saya juga ada tuh punya metode menghafal tapi menggunakan lagu. Nah, kalau menggunakan lagu, biasanya ini kan anak-anak ya, kebanyakan mereka itu hafal tapi tidak tahu maksudnya. Ini repot ya. Lebih baik kita belajar itu kita pahami. Seperti apalagi kita mungkin kan hampir rata-rata di sini pengikut saya ataupun yang mengikuti pembelajaran live saya ini kan pasti sudah ya minimal remaja atau dewasa, bahkan ada yang sudah yang lansia. Nah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu kita menghafal itu kita pahami. Nah, kalau pakai lagu bisa saja kita hafal, tapi kan kita mungkin hafal di mulut saja tapi tidak paham maksudnya. Ya, menurut saya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya trik atau cara yang lain bisa di-share coba di kolom komentar, nanti bisa kita kita pelajari juga ya bersama-sama seperti itu. Saya lansia Ustaz, baru belajar ya, itu makanya nggak bisa juga kalau kita mau belajarnya menggunakan lagu. Bisa sebenarnya, tapi itu tadi harus diiringi dengan pemahaman seperti itu. Ustadz izin bertanya, idlaq ismat. Kalau idlaq ya, idlaq ini huruf-huruf yang mudah dilafalkan ya. Kalau dalam buku itu huruf-huruf yang mudah dilafalkan itu maksudnya apa? Kalau maksudnya itu setiap potongan ayat Al-Quran itu dia ada huruf tersebut. Nah, firra min lubin itu huruf-huruf yang biasanya akan ada saja dia di setiap potongan ayat. Nah, itu maksudnya itu dia mudah dilafalkan di situ ya, idlaq. Lalu kalau yang ismat, nah itu berarti selain daripada huruf yang tadi firra min lubin. Nah, berarti itu dia mengucapkannya dengan sulit. Nah, itu ya maksudnya. Contohnya ya kalau ada huruf yang termasuk di dalam misalkan alam nashrah, alam. Nah, mim ini masuk idlaq. Sifatnya idlaq. Kenapa? Karena dia termasuk daripada huruf idlaq, firra min lubin. Nah, seperti itu. Jadi setiap ada huruf yang termasuk di huruf tersebut, berarti dia masuk daripada sifat yang dimaksud. Seperti itu ya. Contoh misalkan sifat tawassut bainiyah ya. Hurufnya kan ada 5. Lin Umar ya. Lin Umar. Nah, berarti kan setiap ada huruf yang salah satu daripada huruf ini berarti termasuk daripada sifat tawassut bainiyah. Nah, seperti itu. Jadi selain tawassut punya sifat idlaq juga. Iya, betul. Nah, jadi gini. Nah, ini nih. Ini bagus nih ya. Bagus nih pertanyaannya. Jadi gini ya, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat semua ya, teman-teman sahabat Qur'ani semua. Jadi sifat huruf itu dia tidak hanya satu sifatnya. Nah, jadi semua huruf hijaiyah ya, semua huruf hijaiyah itu paling sedikit ya minimal dia memiliki 5 sifat, 5 karakter. Ini sudah saya tuliskan ya. Ini kemarin sudah kita pelajari ya, mungkin tapi nggak apa-apa, ini kita ulang lagi biar lebih matang ya pemahaman kita. Nih, ini sudah saya tuliskan, ini sifat huruf yang memiliki lawan. Berarti ini kan sifat huruf ada 2, ada yang memiliki lawan, ada yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat huruf yang memiliki lawan inilah nanti yang wajib, yang pasti dimiliki oleh setiap huruf hijaiyah. Makanya tadi pertanyaannya kan, jadi selain tawassut punya sifat idlaq? Iya, karena tawassut huruf mim, dia kan sifatnya tadi idlaq, dia tawassut juga. Nah, makanya huruf mim ini selain dia mudah mengucapkannya, dia juga harus mengalir. Kenapa? Karena dia memiliki sifat tawassut. Alamna, tidak boleh dipantulkan, jangan alamna. Nah, tidak ya. Tapi dialirkan. Alam nashrah laka sadrak. Nah, seperti itu. Berubah jadwal live-nya ya. Enggak. Jadwal live-nya seperti biasa ya, pagi malam. Nah, memang dia di jadwalnya itu pagi dan malam. Tapi kadang sore kalau ada waktu saya kosong, berarti saya live sore gitu ya, seperti itu. Kalau mim yang saya tahu, iya mim maksudnya apa nih? Paling tidak 5 ya, betul ya. Ya,
paling tidak 5. Paling tidak huruf itu memiliki 5 sifat. Nah ini contoh, ini kita misalkan ya, kita ambil contoh huruf mim ya. Huruf mim kita urutkan saja ya. Huruf pertama, sifat dari mim, sifat pertama hams atau jahar. Nah sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Hurufnya kita lihat, lalu pengertiannya kita juga harus paham ya. Hamas itu apa? Huruf yang mengeluarkan nafas. Hurufnya apa saja? Fahathahu syakhsun sakata. Nah ini adalah huruf-huruf hamas. Berarti selain daripada huruf tadi fahathahu syakhsun sakata, berarti tidak termasuk daripada sifat hams. Berarti sifatnya mim apa? Jaharu. Nah tidak mengeluarkan nafas. Seperti itu ya. Mim memiliki sifat jahat, bukan jahar ya. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bisa difahami ya. Seperti itu. Nah, lalu misalkan sifat yang kedua daripada huruf mim, syiddah, rakhawah. Apa saja huruf-huruf syiddah? Kita harus tahu dulu kan. Jadi kita nggak bisa menentukan sifat huruf kalau kita belum hafal hurufnya. Nah, coba teman-teman nih tulis kolom komentar ya. Perlu nggak kita tuliskan hurufnya nih? Misalkan kalau kita perlu tulis, kita tuliskan, nanti teman-teman screenshot ya. Jadi ketika nanti kita mau menentukan sifat-sifatnya, kita sudah gampang ya. Kenapa? Karena kita sudah bisa mendeteksi apa saja hurufnya. Coba tulis kolom komentar ya. Tapi memang agak lama, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan perlu kita tulis, kita tuliskan sekarang. Nanti biar ketika kita masuk ke materinya, kita sudah enak. Kita lihat, oh huruf mim tidak termasuk daripada huruf hamas. Nah, karena kita sudah tahu hurufnya. Ya, coba tulis kolom komentar ya. Saya tulis ya. Saya izin tulis ya. Saya izin tuliskan dulu ya. Tapi agak lama tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Nanti biar memudahkan kita pas melanjutkan materinya. Oke, berarti ya. Berarti huruf-hurufnya saya tuliskan di sini sampingnya. Oke? Saya tuliskan di sampingnya. Oke, hamas ya. Saya tuliskan di sini. Oke. Fahathahu syakhsun sakata. Oke, ini hurufnya. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini adalah huruf-huruf hamas. Oke? Nah, lalu mim bukan hamas, iya, bukan, dia jahar. Lalu yang kedua syiddah ya. Syiddah apa saja hurufnya? Hurufnya ajid. Nanti teman-teman bisa screenshot agar nanti mudah kita melihat ya karakter sifat yang dimiliki oleh setiap huruf. Ajid, qatin, bakat. Oke. Lalu isti'la, khussa, taghtin, qidh. Oke, dah. Al-itbaq, sad, dad, ta, sama za. Al-idlaq, firra, min, lubin. Nah, dah ya. Jelas ya? Terlihat ya? Nah, ini adalah huruf-hurufnya. Oke, udah? Terlihat jelas? Oke, silahkan di screenshot ya. Silahkan teman-teman screenshot ya. Saya izinkan teman-teman bisa men-screenshot atau bisa merekam layar. Nanti bisa di-share ya, bisa di-share di TikTok, di media sosial lain, atau teman-teman yang punya Instagram, di-share di Instagram. Nah, nanti tag nama saya, nanti akan saya repost insyaallah ya. Selagi ini kita niatkan untuk beramal soleh, insyaallah tidak apa-apa ya. Oke, baik ya. Silahkan, ini huruf-hurufnya. Misalkan tadi kita mau mendeteksi huruf mim, apa saja sifatnya. Nah, lihat hurufnya dulu. Huruf hamas, fahathahu syakhsun sakat. Ada nggak huruf mim? Tidak ada. Oh, ternyata huruf mim dia jahar. Berarti dia tidak mengeluarkan nafas. Oke ya, seperti itu. Ini huruf-hurufnya. Nah, oke, mungkin malam ini kita detail bahas sifat dulu ya, biar nanti enak. Nah, lalu ini yang sifat yang tidak memiliki lawan. Nah,
Sedangkan nanti ada lagi sifat yang mohon maaf, ini sifat yang memiliki lawan. Nah, nanti ada lagi 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, oke. Perlu ditulis, cukup nggak di papan tulisnya ya? Oke, baik, saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di bawahnya. Kalau tidak cukup, saya sambung ke samping. Oke ya. Saya tuliskan tapi nomornya tidak saya lanjutkan. Saya ulang dari satu lagi. Nah, jadi teman-teman nanti bedakan ya. Chat nomornya saya tidak lanjutkan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya tidak lanjutkan 6, 7 sampai. Tapi saya ulang dari nomor 1 lagi. Ya, biar kita bisa bedakan mana yang sifat huruf memiliki lawan, mana yang tidak. Oke ya. 1. Kita ulang dari nomor 1 ya. Berarti kalau nomor 1 lagi, ini berarti sifat yang tidak memiliki lawan. 1, qalqalah. Oke, qalqalah. 2, apa yang kedua? Ini qalqalah ya, memantul. Lalu yang kedua, huruf lin. Lin. Ketiga, huruf lin ada apa? Ini saya tidak berurut, nggak apa ya. Qalqalah, lin, lalu setelahnya itu ada apa? Inhiraf ya. Inhiraf. 4, ada takrir. Saya lanjutkan sini ya. 5, tafashi. 6, apa 6? Coba qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi. Apa lagi? Coba teman-teman yang ingat. Coba qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi. Ada yang ingat? Istitalah ya, istitalah. Satu lagi. Bukan al-khayshum. Nah, al-khayshum itu makhraj ya, makhraj. Ustadz, maaf kalau selain di TikTok bisa mengikuti di mana? Bisa ikuti di Instagram sama ini ya, di YouTube. Nah, nanti teman-teman di bio saya itu diklik ya, bio saya ini diklik. Nanti situ ada link-link ya, link-link YouTube saya, ada link Instagram saya. Sofir, masya Allah, baru ingat nih ya, as-sofir. Nah, oke, cukup ya. Nah, ini 7 ya. Ini 7. Nah, ini 7 sifat. Sudah kita jelas ya, sudah lengkap nih. Sudah lengkap sekali. Insya Allah nanti lebih mudah kita belajarnya. Oke, nanti ada hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawah, isti'la lawannya istifal, al-itbaq lawannya infitah, al-idlaq lawannya lawannya ismat, qalqalah ini memantul, lin ini huruf yang lembut, inhiraf ini suara membelok, lalu takrir ujung lidah bergetar ya, lalu tafashi ya ini menyebar angin di mulut, lalu istitalah itu suara memanjang, as-safir ini mengeluarkan suara berdesis. Nah, oke, boleh didekatkan, boleh, ini silakan di SS, yang mau SS silakan nih ya. Teman-teman jangan lupa yang mau share bisa di share di Instagram, bisa di share di TikTok, bisa share di YouTube. Nah, kalau mau di share di Instagram boleh, nanti di post ya, di tag nama saya, nanti akan saya repost postingan teman-teman. Nama akun saya semua sama, di YouTube, Instagram, mau di TikTok sama. Baik ya, seperti itu. Oke, silakan ya, sudah ya. Nah, baik, kita lanjut. Kalau sudah, kita lanjut materinya dulu. Oke, baik ya, sudah. Berarti kita lanjut dulu. Oke, baik. Kalau untuk linknya,
Ghunnah itu bukan sifat ya. Wa ghunnatum makhrajuha al-khayshum. Nah, ghunnah nanti ghunnah itu ada pembahasannya ya. Ghunnah itu kan yang berdengung, nanti ada juga dibahas di ketika pembahasan huruf tebal dan tipis. Nah, nanti huruf ghunnah itu nanti ada yang bisa dibaca tebal, ada yang bisa dibaca tipis. Nah, itu masuknya di sana, gitu ya. Oke, sudah ya. Nah, oke, baik. Kita langsung masuk saja ya. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama, ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ya. Alam, ya. Ini kita baca dulu. Kita baca sempurna menggunakan harakatnya harus sempurna ya. Penyempurnaan harakatnya harus sempurna. Makhrajnya nanti akan kita bedah satu persatu, ya. A, ya. Buka mulutnya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Diperhatikan situ ada sifat hamznya, sifat at-tafashi, ya, ada isti'la, ada qalqalah, semua ada di situ. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari huruf alif, ya. Kita mulai dari huruf alif berharokat fathah, ya. Makhraj huruf alif itu keluarnya dari tenggorokan bagian bawah, ya. Keluarnya dari tenggorokan bawah bersamaan dengan huruf H. A, ya, jelas keluarnya dari aqsal halqi, pangkal ya, pangkal tenggorokan. A, I, U. A, I, U. Nah, perhatikan. Ya, ini jelas bunyinya. Biasanya dia sering salah ketika kita mengucapkan bersama dengan ain. Ya, ainnya sering kalah. A, U, harusnya kan A-U. Nah, A-nya jelas. A, I, U. Nah, oke, baik ya. Maksudnya di situ. Kalau kita lihat dari sifat huruf alif, ya. Kalau kita lihat huruf alif ini, dia memiliki sifat yang pertama, dia jahar, ya. Jahar tidak ada di sini. Hurufnya dilihat ya, tidak ada huruf hamzah di sini. Jadi sifat pertama jahar, tidak mengeluarkan nafas. A, biasa. A. Kalau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut, itu nggak akan ada udara yang keluar. A, I, U. A, I, U. Oke. Lalu sifat yang kedua, dia memiliki sifat apa? Syiddah. Ini hurufnya ajid, qatin, bakat. Apa yang dimaksud dengan syiddah? Syiddah itu dia suara tertahan. Misalkan fa-tu. Nah, itu hamzahnya apa? Dia keluarnya kan di tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bawah itu nanti tepatnya pada pita suara. Pita suaranya itu nanti dia tidak terbuka, tapi dia malah mengecil ya, menyempit. Nah, ini kalau kita lihat di bukunya Dr. Aiman, ini sudah sangat jelas ya. Sini ada gambarnya pengucapan huruf hamzah itu bagaimana caranya agar perbedaan pengucapan hamzah dengan ha. Nah, itu pita suaranya akan terlihat. Ketika hamzah itu pita suaranya mengecil, menyempit. Kenapa? Karena dia tertahan. Nah, di sini tertahan. Syiddah. Ya, ajid qatin bakat. Fa'tu bisurah. Nah, ini tertahan suaranya. Ya, jadi perbedaan hamzah dan ha itu tadi. Kalau ha pita suaranya terbuka karena dia sifatnya bukan syiddah, rakhwah. Nah, seperti itu. Ya, tidak ada di tertahan itu. Oke. Itu sifat yang kedua. Jadi, teman-teman nanti kalau ketemu hamzah jangan sampai suaranya mengalir, ditahan, ya, tertahan karena memiliki sifat syiddah. Lalu yang ketiga, ya, isti'la, istifal. Nah, isti'la ini huruf tebal. Hamzah itu sudah pasti bukan huruf tebal ya, karena tidak ada di sini. Khussa, dagtin, kil. Tidak ada huruf hamzah. Berarti tipis. Jangan nah, kurang tepat. Ya, jangan terlalu lebar bukanya. Tidak, tapi tipis. I, U. I, U. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang keempat ya, kalau sudah istifal otomatis nih, huruf yang sudah otomatis istifal, udah istifal pasti otomatis infitah. Sama ya, dia tipis itu, terbuka. Lalu izlaq. Nah, izlaq firra min lubin tidak ada ya, berarti dia mengucapkannya agak sulit ya, sulit. Lalu qalqalah juga tidak ya, ajid qatin bakat, qatbu jadin tidak, lin tidak, inhiraf tidak ya, takrir tidak, tafashi tidak, istitolah tidak, sofir tidak. Berarti sifat huruf hamzah ada 5. Nah, itu sudah kita jelaskan tadi ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara mendeteksi agar kita mengetahui bagaimana cara mengeluarkan
cara mengeluarkan huruf-huruf ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ini upaya ya, cara kita untuk tadi ya, untuk menyempurnakan bacaan. Nanti teman-teman kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Kalau awal-awal memang kita harus seperti ini. Kita tentukan, oh hamzah sifatnya ini. Nanti kalau kita sudah terbiasa, sudah sering latihan makhraj, sifat ya, meriyadhah lisan kita, nah itu insya Allah ketika membaca Al-Quran sudah refleksnya sudah dapat sendiri. Ketika kita membaca ini otomatis di mulut kita. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi insya Allah ya, ini kita berproses ya, pelan-pelan. Memang tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Kita butuh istiqomah dan bersabar ketika belajar. Seperti itu ya. Oke, baik. Lalu masuk ke huruf yang kedua, lam ya. Alam, ini hamzahnya tadi sudah ya, berharakat fathah, sifatnya sudah kita bahas, makhrajnya sudah. Ya, dibuka mulutnya, kenapa? Karena dia berharakat fathah. Jangan nah, itu ya. Lalu lam sama ya, lam berharakat fathah berarti dibuka juga mulutnya. Alam nashrah. Ya. Coba kita lihat sifat dari huruf lam ya. Huruf lam kalau kita runtun sifat-sifatnya juga ini sama ya seperti hamzah tadi. Dilihat dari yang paling atas, dia sifatnya jahar, berarti tidak mengeluarkan nafas. Sifat yang kedua, nah ini baru masuk ke sifat bainiyah. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, tadi mungkin belum kita jelaskan. Nah, bainiyah itu apa? Bainiyah itu pertengahan ya, sifat pertengahan. Jadi ini. Nah, ini yang sifat yang kedua, ini kan ada syiddah, ada rokhwah nih, kelihatan ya. Nih, tuh. Ini yang kedua, ini ada syiddah. Syiddah itu suara tertekan, lalu lawannya rokhwah, mengalir sempurna. Nah, di tengah-tengah di sini ada namanya sifat bainiyah. Hurufnya ada 5. Saya tulis di sini ya. Lin Umar. Nah, Lin Umar berarti hurufnya ada 5. Lin Umar ini adalah huruf-huruf bainiyah. Lam ini termasuk daripada sifat bainiyah, tawassut. Dia mengalir, mengalirnya pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Rokhwah itu suaranya mengalir sempurna, berarti kalau tawassut dia pertengahan saja, setengah daripada yang rokhwah tadi. Kalau kita simulasikan contoh misalkan ya. Ini spidol. Nah, ini contoh saja. Ini spidol berarti dia aliran huruf yang kita bacanya itu rokhwah sempurna. Contoh di lafal basmalah. Nah ya, nah nih ya, bismi, ini panjangnya sama ya, sempurna dari ujung ke ujung. Nah, sedangkan tawassut tadi bainiyah di antara pertengahan. Alhamdu, kan tidak dibaca seperti itu. Oke ya, syiddah dan rikhwah ya, betul, rikhwah ataupun rokhwah sama. Oke, baik ya teman-teman, silahkan ya yang sudah bergabung bisa sambil share ya, bisa sambil share videonya, bisa sambil tap layar. Yang belum follow akun saya di follow dulu, insya Allah nanti teman-teman dapat notifikasi pembelajaran live kita rutin setiap pagi dan malam seperti itu. Oke, lalu lam sudah, isti'la, istifal, dia adalah huruf tipis ya, tidak termasuk daripada sifat isti'la, berarti tipis. La, jangan la tidak. Alam nashrah, ala, ya itu tipis. Lalu kalau sudah tipis, istifal pasti infitah ya. Lalu yang kelima, firra min lubin, ada lam ya, berarti dia masuk daripada sifat idlaq, berarti mudah mengucapkannya. Itu. Lalu qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, safir, ada enggak huruf lam? Ada ya. Di mana? Di sifat inhiraf. Nah, ini dia. Inhiraf mau saya jelaskan ya. Nah, silakan nih disimak teman-teman. Sifat inhiraf. Inhiraf itu artinya apa? Ya, kalau di dalam buku itu ada yang menyebutnya itu suara membelok ya, membelok. Maksudnya apa suara membelok? Ya, suara membelok itu dia gini. Coba diperhatikan huruf lam ya, melenceng ya, boleh melenceng, boleh belok. Jadi gini, cara mudah memahaminya seperti ini. Huruf lam itu kalau makhrajnya dari mana? Ujung lidah ya. Nah, ujung lidah naik ke langit, betul? Al, il, ul. Nah, ini naik ke langit-langit. Nah, kenapa dia disebut dengan sifat inhiraf? Karena ujung lidah yang naik ke langit-langit itu membuat apa? Suara kita terhalang untuk keluar.
Nah, akhirnya dia melenceng ya, boleh pakai melenceng, membelok ataupun ke samping boleh. Jadi akhirnya suaranya itu keluarnya dari pinggir lidah kita sebelah kiri dan kanan. Maka dia disebut dengan sifat inhiraf. Ke sisi pinggir lidah kita. Nah, inilah yang disebut dengan sifat inhiraf. Oke ya. Seperti itu, mudah memahaminya seperti itu saja. Ya, itu yang dimaksud dengan al-inhiraf ya. Il, ul, alla. Nah, hurufnya ada dua ya, inhiraf ini, lam dan ro. Kenapa? Ya tadi sama, makhrajnya di ujung lidah yang naik ke langit-langit. Akhirnya suara kita itu terhalang untuk keluar dari depan. Ya, maka dia keluarnya dari sisi pinggir lidah kita. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi huruf lam, inhiraf. Takrir tidak, at-tafashi tidak, istitalah tidak, as-safir tidak. Berarti sifat huruf lam ada 6. Nah, itulah hak dia yang harus kita berikan ketika kita membaca Al-Quran. Berarti ketika kita menemukan huruf lam, oh dia harus mengalir sedikit. Oh dia tidak mengeluarkan nafas. Oh dia huruf tipis. Oh dia idlaq. Nah, seperti itu. Oh dia inhiraf. Nah, ini sifat ya. Sifat itu cara mengeluarkan huruf. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Kita lanjut lagi, masuk ke huruf mim ya. Lamnya tadi fathah, dibuka mulutnya ya. Ala. Lalu masuk ke huruf mim. Alam nashrah. Alam nashrah la. Nah, lalu masuk ke huruf mim. Ya, huruf mim coba diperhatikan sifatnya hamas atau jahar. Berarti apa? Teman-teman kalau sempat jawab nggak apa-apa ya, sambil dibantu biar teman-teman hafal ya. Boleh nanti ketika kita mau mencari sifat daripada huruf mim, misalkan hamas atau jahar, ada yang mau menjawab langsung tulis kolom komentar. Biar apa? Biar sekalian kita memurajaah ya, biar kita makin faham ya, biar kita makin faham dengan sifat-sifat huruf. Kalau kita rajin tulis di kolom komentar, insya Allah ini bisa menguatkan hafalan kita. Nah ya, oke ya. Boleh teman-teman komen di bawah, tuliskan ya sambil memurajaah, sambil mengingat, oh huruf mim sifat pertamanya dia jahar, tidak mengeluarkan nafas. Sifat kedua, oh huruf mim apa? Tawassut, bainiyah, berarti dia mengalir sedikit. Alamna, tidak boleh terpantul di situ. Jangan alame, tidak. Nah, ini ada yang jawab hamas, bukan hamas ya. Coba diperhatikan, hamas hurufnya apa saja? Fahathahu syakhsun sakata. Tidak ada termasuk huruf mim di situ ya. Huruf mim tidak termasuk daripada sifat hams. Oke. Ini hurufnya sudah saya tuliskan. Nanti teman-teman bisa screenshot ya biar tidak lupa. Tidak salah ya. Tuh, fahathahu syakhsun sakata. Berarti dia adalah jahar. Nah, oke ya, tidak, bukan hamas. Oke, sifat yang kedua bainiyah. Berarti mim sukun, nggak boleh terpantul. Kenapa? Karena dia punya sifat bainiyah, mengalir sedikit. Alamna, lam, dialirkan di situ. Tidak boleh dilepas, jangan dipantulkan. Alame, seperti itu. Oke ya. Maaf tadi tertinggal ya, enggak apa-apa. Jadi teman-teman yang tertinggal bisa mengikuti ya, bisa mengikuti, bisa men-screenshot dulu. Yang penting sekarang screenshot dulu materinya. Kenapa? Karena besok pasti materinya berganti ya. Jadi setiap pembahasan materi, setiap live, insya Allah pembahasan kita akan berganti-ganti terus. Jadi lebih efektif ya. Kita akan mendapatkan ilmu yang terus di-upgrade ya. Akan bertukar terus pembahasan materi kita seperti itu. Ya, silakan di screenshot yang belum screenshot ya. Live setiap jam berapa Ustadz? Pagi sama malam. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan semuanya ya. Allah mudahkan rezeki kita. Allah panjangkan umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aku masih mantul kalau baca mim sukun dan lam sukun. Nah, ini dia nih persoalannya, harus kita hilangkan. Ini penyakit ya. Ini sudah saya tuliskan nih, penyakit huruf. 1, mim terpantul. Nah, ini penyakit itu perlu kita obati dengan apa ya tadi? Kita belajar seperti ini. Caranya, nah, jadi ini. Mim kita lihat dari makhrajnya ya. Makhraj huruf mim ya. Ma ini dari syafatain, dua bibir. Tapi ketika dia sukun, maka dia akan tertutup ya, menyentuh antara dua bibir tadi. Alam. Nah, jangan kita lepaskan dari makhrajnya terlebih dahulu sebelum kita menyebutkan huruf berikutnya. Itu tipsnya.
Contoh, alamna, alamna. Kalau kita lepas terlebih dahulu, maka dia akan terpantul. Alamna, ini kan karena terlepas nih. Alamna, harusnya kan tahan dulu. Alam nashra, alamna, alamna. Itu dia. Itu tipsnya. Cukup seperti itu saja. Contoh misalkan huruf lam sering tawallud, boleh ya diletakkan dulu pada makhrajnya. Ujung lidah saya lihat naik ke atas kan. Ha. Ketika kita lepaskan makhrajnya, langsung sebutkan huruf berikutnya. Ha. Jangan dilepaskan dulu sebelum kita menyebutkan hurufnya. Ha. Ini ha. Itu jangan. Nah itu ya. Maaf Ustaz. Ya ini pacar ini ya waktu kemarin acara pernikahan ya. Tapi ini sah insyaallah dibawa sholatnya karena ini menyerap air ya, menyerap air. Oke, baik ya, seperti itu. Oke, ya seperti itu. Mim sudah, is in bainiyah, lalu istifal ya tipis, infitah sudah pasti. Yang kelima dia berarti mim apa? Izlaq ya, izlaq. Ya, mudah menyebutkannya. Nah, ini yang memiliki lawan ada 5 sudah. Lalu yang tidak memiliki lawan ada tidak huruf mim? Qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, as-safir. Dia tidak termasuk. Berarti apa? Berarti huruf mim cuman punya 5 sifat. Berarti inilah hak-hak yang harus kita berikan daripada huruf mimnya. Jadi jangan sampai nanti hilang salah satunya. Contoh, ya tadi terpantul misalkan. Padahal dia tidak ada sifat terpantul. Qalqalah tidak, huruf mim tidak termasuk daripada sifat qalqalah. Maka ini penyakit. Nah, makanya kita perlu belajar agar apa? Agar kita bisa mengobati penyakit-penyakit bacaan kita. Oke ya? Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Alam nashrah laka. Alamna, huruf nun. Ini huruf nun. Pengantin baru. Ya alhamdulillah. Ya, ini berkat doa teman-teman juga ya insyaallah. Alhamdulillah. Allah beri izin ya. Saya bisa melanjutkan pernikahan kemarin ya. Sebulan yang lalu. Alhamdulillah. Nah, makanya nanti teman-teman ini kalau misalkan ada yang mau, ini kebetulan nanti bulan depan kita mau buka kelas ya. Tapi ini kelasnya memang betul-betul untuk teman-teman yang memang punya ghirah ya, niat yang betul-betul pengen memperbaiki bacaan ya. Kenapa? Karena saya sudah banyak ya. Pernah juga saya buka kelas yang gratis segala macam. Itu tadi kadang masuk, kadang enggak. Jadi kita akhirnya seperti kayak wah ini betulan pengen belajar atau tidak kan seperti itu. Jadi kita pengennya bulan depan ini kita buka kelas ya, buka kelas yang betul-betul bagi yang kuat ya, ghirah niat mau belajarnya. Kita targetkan pembelajaran ini khusus untuk mendalami materi makhrajul huruf dan sifatul huruf. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar dari nol memang belum bisa baca sama sekali, berarti harus masuk ke kelas privat. Kenapa? Karena ini kelasnya khusus pembelajarannya dari awal ya. Tapi kalau nanti untuk kelas yang pendalaman materi makhrajul huruf, sifatul huruf, ini saya sudah mengadakan MOU ya dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Al-Quran. Nah, nanti saya sudah sampaikan ke mereka, minta dikirimkan beberapa pengajar yang sudah memang berpengalaman dan punya pengalaman mengajar Al-Quran, terutama bidang tahsin Al-Quran. Nah, insya Allah nanti akan kita share ya info pendaftarannya seperti itu ya infonya. Insya Allah awal bulan nanti akan kita buka. Dekat-dekat ini akan saya share nanti infonya. Jadi teman-teman tunggu, pantengin terus. Insya Allah kelasnya dia nggak banyak. Satu kelas itu cuman ada 6 sampai 10 orang saja. Jadi nggak banyak. Jadi insya Allah nanti belajarnya akan fokus, dibimbing langsung dengan guru-guru kita di lembaga Al-Quran yang ada di pesantren. Seperti itu ya. Tatap muka ya, tatap muka. Tatap muka nanti pakai via WA, Wawa, atau pakai Zoom nanti seperti itu. Oke ya. Bisa.
Nah iya betul. Yang sulit bagi kami adalah huruf dhad, kurang istiqalah katanya Ustadz. Ya betul, memang huruf dhad ini memang harus effort ya, harus betul-betul banyak latihan. Kenapa? Karena tadi dia punya sifat istiqalah, punya sifat isti'la, itbaq. Ini semua kayaknya ada di huruf dhad ini. Nah, istiqalah, apalagi istiqalah ini kan hanya dimiliki oleh sifat huruf dhad saja. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah ini dia istiqalah, harus ditebalkan juga, pangkal lidahnya pun harus kita naikkan. Nah, seperti itu. Zoom saja Ustadz, di Arab nggak bisa call lewat. Iya, nanti ada zoomnya juga. Soalnya kita akan insya Allah ya, mudah-mudahan nanti bisa ya terrealisasikan. Jadi setiap materi pembelajaran itu akan kita fasilitasi rekaman tayangan ulangnya. Nah ya, tayangan ulangnya agar apa, nanti misalkan di dalam grup tersebut ada yang berhalangan hadir, nanti bisa melihat materi tayangan ulangnya. Nah seperti itu. Pengen belajar Ustadz ya, ahlan ya, silakan. Jadi memang kita nggak buka banyak-banyak, intinya kita cuman 6 sampai 10 orang saja yang betul-betul mau kita ya belajar ya, yang mau betul-betul belajar. Insyaallah nanti kita bimbing ya, insyaallah ini bisa menjadi wasilah ya. Kita ini wasilah ya, kami yang sebagai pengajar ini hanya wasilah saja ya. Nanti untuk bisa atau tidaknya itu ini tergantung ikhtiar dan kuasa yang di atas ya. Kalau Allah misalkan mengizinkan, oke, baik, ahlan ya, kita bisa, berarti insyaallah bisa segera, cepat bahkan ya, nggak lama prosesnya. Waktu belajarnya jam berapa? Nah ini nanti karena dia memang via online, nanti kita sepakati fleksibel. Kenapa? Memang karena target kita ini memang untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang punya kesibukan di rumah, pasti ini punya kesibukan masing-masing ya. Nah, tapi kita juga pengen belajar ini, gimana caranya? Makanya solusinya kita adakan online. Kita juga punya offline. Kita punya pesantren di sini ya. Ada pesantren tahfidz di sini sudah lama ya. Ya udah lama berdirinya, memang dari tahun 2013 yang lalu. Nah, tapi memang online-nya belum ada. Makanya ini sudah mulai kita buka sebenarnya. Ini sudah angkatan 11 ya. Jadi nanti masuknya di angkatan ke-12. Jadi ini untuk angkatan yang ke-12 untuk bulan depan. Nah, ini angkatan 12. Insyaallah kita akan buka kelasnya hanya untuk 6 sampai 10 orang saja yang betul-betul pengen bacaannya bagus, seperti itu ya. Ada biaya infak? Ada. Ini biaya infak kita untuk memfasilitasi kafalah pengajar ya. Karena pengajar ini ya, namanya pengajar pasti kita mengambil waktu beliau ya untuk bisa mengajarkan kita. Jadi kita juga ya ta'zim ya, bukti kita ta'zim ke guru, yaitu tadi kita berikan semampu kita. Nah seperti itu. Nah, dan untuk biaya operasional yang ada di pesantren, seperti itu. Ya, insya Allah kita pisahkan ya. Kelas kita insya Allah akan terpisah, ikhwan dan akhwat. Nanti untuk yang akhwat semua akan dikelola oleh istri saya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, kebetulan istri saya juga sebagai pengajar di pesantren, beliau menerima setoran. Jadi insya Allah nanti akan fokus juga membantu saya untuk mengembangkan yang online. Nah, nanti istri saya yang mengelola yang akhwatnya, yang ikhwan nanti bersama saya sendiri. Insyaallah kelasnya akan kita pisah ya, kelasnya akan kita pisah semuanya, insyaallah ya, seperti itu. Kalau yang tahfidz, nah jadi program kita sebenarnya itu yang beberapa bulan yang lalu itu programnya 3. Yang pertama, dia ada program pratahsin. Pratahsin ini bagi yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Ini yang program pratahsin. Nah, sedangkan untuk program yang kedua itu program tahsin. Nah, tahsin ini bagi orang yang sudah bisa baca Al-Quran tapi belum sempurna. Misalkan pendalaman makhrajul huruf, sifatul huruf, ini masuknya ke kelas tahsin. Nah, nanti yang ketiga baru masuk yang tahfidz. Nah, itu ada. Jadi teman-teman kalau mau masuk yang kelas tahfidz tapi harus lulus tes dulu. Kenapa? Karena pertama, bisa masuk ke tahfidz kalau berarti kan tahsinnya harus sudah benar ya, sesuai dengan makhrajul huruf, sifatul huruf, sudah bisa dites bacaannya, seperti itu. Misalkan kalau teman-teman punya hafalan 2 juz ataupun 3 juz, nanti juz yang sudah pernah dihafalkan itu akan dites oleh
mentor kita. Nah, harus dites terlebih dahulu. Kualitas bacaannya seperti apa dan hafalannya seperti apa. Nah, misalkan kalau hafalnya sudah cukup, nah berarti bisa melanjutkan hafalan selanjutnya. Atau nanti teman-teman mau ngambil kelas murojaah bisa. Ya, sudah punya hafalan misalkan 10 juz, 5 juz, mau memurojaah, store murojaah boleh. Nah, nanti kita ada sistem sendiri ya, kita punya modul sendiri, kita punya sistem sendiri. Setiap per juznya nanti akan diuji. Nanti kita juga ada tasmi'. Nah, ada tasmi'nya seperti itu. Uminya mana Ustadz? Kenal? Ya, lagi ada ini ya, room ya, lagi ada meeting sama pimpinan pesantren, jadi belum bisa hadir ya. Insyaallah nanti beliau yang akan membimbing. Untuk yang akhwat khusus nanti yang akan membimbing, yang akan menemani itu nanti yang mengelola istri saya, nanti yang ikhwan nanti bersama saya insyaallah ya. Mohon doanya segera, insyaallah akan saya share segera infonya, jadi teman-teman yang berminat nanti bisa langsung ikut kelasnya. Biaya nggak mahal ya, biaya nggak mahal, ini pure ya, biaya untuk kita berikan ke kafalah mentor sama operasional lembaga kita ya, untuk operasional lembaga kita, mentor sama operasional lembaga kita ya, untuk operasional lembaga kita. Baik ya, seperti itu ya untuk infonya, info singkatnya seperti itu. Jadi teman-teman ditunggu saja. Makanya yang belum follow akun saya silahkan di follow dulu ya. Insya Allah akan kita share nanti infonya di TikTok saya. Bagi teman-teman silahkan bisa sambil share video ini, bisa sambil tap layar. Insya Allah ini bisa menjadi wasilah amal kebaikan kita, wasilah amal soleh kita ya, seperti itu. Oke, baik ya, insya Allah seperti itu. Oke, baik, silakan ya teman-teman yang belum share di share dulu, yang belum tap layar di tap layar dulu ya, yang belum follow di follow dulu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kita nun sudah, lalu kita masuk ke huruf shin ya. Alam nashrah. Nah, huruf shin. Huruf shin ya. Pertama, kita bahas dulu makhrajnya, baru bahas sifatnya, nanti baru kita bahas penyakit-penyakit ya. Ini penyakit yang harus kita sembuhkan. Kita bisa mendeteksi oh penyakit huruf shin ini kalau kita sudah tahu sifatnya. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang keluar dari setiap huruf itu pasti apa? Pasti karena dia keluar dari konsep daripada sifat yang dia miliki. Contoh tadi huruf mim. Dia sifatnya bainiyah. Dia punya penyakit apa? Suka memantul. Nah, berarti kan dia bertolak belakang dengan sifat yang dia miliki. Nah, makanya kalau kita sudah paham sifatnya, karakternya apa, maka kita akan mudah nanti mengobati penyakit-penyakit bacaan kita. Nah, seperti itu ya. Oke. Ustadz, ada nahwu. Nah, kalau bahasa Arab memang kita belum ya. Tapi memang saya ada rencana. Kenapa? Karena kebetulan teman-teman saya juga banyak ya yang sedang studi di Al-Azhar Kairo ya. Teman-teman saya yang S2 juga ya kan jurusannya kan bahasa Arab. Jadi saya pengen juga buka kelas yang bahasa Arab, tapi memang belum ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, doakan saja mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan ya, bisa terlaksana. Niatnya yang penting kita di sini bisa membuka amal kebaikan seperti itu ya. Bisa membuka ladang untuk orang belajar lebih mudah ya, belajar dari rumah untuk memahami Al-Quran, memahami tafsir, memahami tahsin. Nah, itu niat kita insyaallah ya, tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Oke, baik, sekarang kita masuk ke huruf shin ya. Pertama, huruf shin, sifat yang pertama dia hams. Nah, ini jelas ya, berarti mengeluarkan nafas. Fahathahu syakhsun sakata. Sya ya, perhatikan huruf shin. Sekarang kita bahas makhrajnya dulu ya, baru sifatnya. Untuk makhraj ya, makhrajul huruf shin itu keluarnya dari wastul lisan. Ya, wal wastu fajimush shinu ya. Ya, huruf shin Oke, huruf shin ya keluarnya dari tengah lidah ya, wal wasfu fajimush shinu ya. Maka tepatkan tengah lidah kita ke langit-langit. Sya. Nah, dia mengeluarkan nafas. Sya. Kalau teman-teman rasakan coba ya, ujung lidahnya diletakkan di depan mulut ya. Nah, sebutkan huruf shin ya. Kita latih sekarang ya biar mudah nanti kita membacanya. Sya, shi, shu. Sya, shi, shu. Nah, tengah lidah menyentuh ke langit-langit. Oke, baik.
Lalu sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua dia memiliki sifat rokhwah, mengalir. Berarti apa? Huruf shin di sini sukun harus kita alirkan, jangan sampai terpantul. Nah, ini penyakitnya terpantul. Kenapa? Karena dia bertolak belakang dengan sifatnya rokhwah. Nah, dia sifatnya rokhwah harus mengalir, tidak boleh dipantulkan. Maka nggak boleh kita membacanya alam nashrah, tidak. Alam nashrah, nashrah. Nah, dialirkan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat rokhwah. Oke, baik ya, huruf shin. Lalu sifat yang ketiga, dia istifal tipis. Nah, tidak boleh ditebal-tebalkan. Ya, lalu keempat dia infitah, juga terbuka ya tipis hurufnya. Lalu dia ismat. Ya, ismat itu ya mengucapkannya dengan sulit ya mengucapkannya seperti itu. Lalu qalqalah tidak, lin tidak, inhiraf tidak, takrir tidak, at-tafashi ya. Nah, ini huruf shin ini memiliki sifat at-tafashi. Apa itu at-tafashi? At-tafashi itu menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, sya. Nah, ini penyakitnya biasanya dia tertukarnya dengan huruf sin. Sa, si, su. Nah, jangan alam nasrah. Nah, ini kurang daripada sifat at-tafashinya, kuat di sini ya. At-tafashi ya menyebar angin di mulut. Alam alam nashrah. Nah, jadi huruf shinnya kuat ya, anginnya yang menyebar di dalam mulut. Lalu sudah habis ya. Jadi sifat huruf shin ada 6 ya. Makhrajnya ada tengah lidah, tepatkan di tengah lidah yang menyentuh ke langit-langit. Lalu 6 sifat ini harus tersampaikan semuanya ya. Baru ngeh tangannya begini. Oke, seperti itu ya. Ustadz belajar bahasa Arab dulu atau tahsin dulu? Ya jadi kalau ini ya, sebenarnya kalau saya sih menurut saya Al-Quran dulu ya. Kenapa? Karena kan memang kalau bahasa Arab ini kan memang bahasa ini ya, bahasa pengantar. Bahasa pengantar apa? Agar kita memahami ya buku-buku, kitab-kitab turath para ulama, agar kita semakin kuat ya pemahaman kita. Kalau misalkan kita baca terjemah ini kan beda ya dengan buku versi asli. Tapi kalau kita faham ya bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab, nah kita akan semakin luas wawasan kita untuk memahami kitab-kitab. Tapi kalau tahsin, nah ini kan umum ya. Jadi semua orang itu pasti harus bagus bacaannya. Kenapa? Karena kita gunakan ketika sholat. Nah ini, jadi belajar tajwid dulu ya, belajar tahsin dulu ya, baru belajar bahasa Arab. Nah seperti itu. Karena ya tadi ya, kalau Al-Quran itu kan tahsin itu di kehidupan kita sehari-hari itu kita gunakan betul ya, walaupun nanti kita belum belajar bahasa Arab. Nah tapi setelah kita belajar tahsin sudah bagus, nah nanti akan mudah kita belajar bahasa Arabnya. Nah, seperti itu ya. Tahsin dulu, belajar tahsin dulu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Sudah shin, lalu huruf ra. Alam nashrah laka. Alam nashra ya, huruf ra sekarang. Huruf ra ya, sifat yang pertama dia jahar ya, tidak mengeluarkan nafas. Ra, ri, ru. Alam nashra, ra. Huruf ra fathah ini dibaca tebal ya. Nah, tapi dilihat dari sifatnya, nanti kita lihat ya, sifat yang ketiga. Kita urutkan dulu. Ya, pertama dia hams, lalu sifat yang kedua dia bainiyah. Bainiyah berarti dia mengalir, ya. Mengalir sedikit, tawasud pertengahan. Aru, alam nashra. Nah, situ. Oke, lalu sifat yang ketiga dia istifal tipis. Nah, sudah tipis pasti otomatis infitah. Ya, lalu firra min lubin berarti izlaq. Nah, huruf ra ini ya satu-satunya huruf yang paling banyak karakternya. Oke, baik. Lalu 5 tadi sudah ya. Lalu dia punya sifat yang keenam, yaitu inhiraf. Sudah saya jelaskan tadi bersama dengan lam ya. Nah, itu sifat inhiraf.
membelok suaranya. Lalu dia punya sifat takrir. Nah, takrir ujung lidahnya bergetar, maka ketika kita membaca Al-Qur'an huruf ra ujung lidahnya harus bergetar. R, 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 ir, ur. Nah, jadi bergetarnya pun tidak boleh berlebihan ya, jangan takalluf. Cukup ya 3 getaran saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu. Itu untuk sifat huruf ra. Makhrajnya dari mana? Makhrajnya ujung lidah ya, ujung punggung lidah naik ke langit-langit. Nah, naik ke langit-langit. Seperti itu. Oke, lanjut. Lalu huruf ha ya. Alam nashrah. Nashrah. Nah, seperti itu. Bagusnya kalau mengerti bahasa Arab, baca Quran itu sangat betah, tidak ingin selesai coba ya. Ya memang karena kalau kita sudah paham bahasa Arab, enak kita yang baca Al-Quran itu bisa paham ya, menghafalnya mudah. Kenapa? Karena kita sudah paham alur ceritanya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau ditanya mana yang lebih duluan, ya pelajari tahsin dulu. Ya pelajari tahsin dulu seperti itu. Oke ya. Lalu huruf ha ya. Huruf ha sifat pertama dia hamas ya, itu mengeluarkan nafas. Ha hi hu. Ha hi hu. Alam nashrah roh. Nah, ini ada aliran nafas di tangan kita. Ha nashrah. Nah, seperti itu. Lalu sifat yang kedua, dia rokhwah. Nah, makanya di sini ketika huruf ra ha-nya sukun, dia harus mengalir. Alam nashrah. Nashrah. Ha hi hu nashrah. Nah, ini mengalir ya. Itu huruf ha. Karena dia memiliki sifat rikhwah. Lalu dia istifal tipis ya, lalu infitah, lalu dia ismat ya, ismat ya. Lalu sifat yang lain tidak ada. Berarti 5 sifat huruf yang dimiliki oleh huruf ha seperti itu. Oke, lanjut. Laka, lam sudah ya kita lewatkan. Oke, sekarang kita huruf kaf ya. Kaf. Oke, sekarang coba dilihat ya. Huruf kaf. Apa saja sifat-sifatnya? Sekarang kita lihat. Nah, ini saya mau jelaskan ya. Coba teman-teman perhatikan. Ini huruf yang sering juga banyak yang salah ya. Mohon maaf, ada masih yang masih keliru ya membaca huruf kaf. Kelirunya apa? Masih sering ketukar ya, tertukar dengan huruf kaf. Betul ya? Contoh gini. Mudahnya di dalam surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, salahnya gini, mustaqim. Nah, kenapa dia sering tertukar dengan huruf qaf? Nah, karena memang makhrajnya berdekatan. Nah, huruf qaf itu dari pangkal lidah. Pangkal lidah paling belakang menyentuh ke langit-langit lunak. Sedangkan huruf kaf, nah itu di depan daripada huruf qaf sedikit, menyentuhnya ke langit-langit lunak dan keras. Ka, ki, ku. Nah, ini tadi ya. Ini sama-sama dari lidah, dari pangkal lidah, tapi tadi beda tempat hanya. Dan sifatnya pun beda. Huruf qaf itu dia tebal, huruf kaf dia tipis. Nah, makanya huruf ketika mustaqi, nah ini qafnya harus lebih kuat. Ya, lebih kuat lah. Kenapa? Karena dia menyentuhnya di langit-langit lunak. Qati, ihdinas shiratal mustaqi. Nah, ini qafnya kuat. Seperti itu, jangan mustaqiki. Nah, itu ya. Itu tadi huruf kaf. Sifat-sifatnya apa? Ya, ada sifat hamas, ka, ki, ku. Nah, lalu sifat yang kedua, dia juga syiddah, ak. Apa sih syiddah tadi? Ya, itu tadi suaranya tertahan. Coba perhatikan bunyi kaf ketika sukun. Ak. Nggak bisa dia mengalir, dia langsung berhenti, tertahan. Ya, tertahan suara. Ak, ik, uk. Nah, itu namanya syiddah. Lalu yang ketiga, dia istifal, tipis ya. Kalau sudah istifal pasti infitah. Lalu ismat. Nah, lalu yang terakhir apa? Ada lagi nggak sifat yang lain? Qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tidak ada. Berarti itu saja. Jadi ketika huruf kafnya itu tadi, terutama dia ketika sukun. Nah, ini sukun harus kuat hamasnya. Sadrak. Nah, ak, ik, uk. Nah, jangan ake, jangan ke qaf, ake. Bukan suara yang keluar tapi nafas. Nah, ini biasanya gini.
Kesalahannya mengucapkan huruf-huruf hamas. Nah, ini yang keluar suara. Nah, ini jadi perhatian penting. Yang keluar itu bukan suara tapi udara. Ya, contoh tak sukun, kaf sukun. Ini yang keluar udara, bukan suara. Sadarak, bukan sadarak. Sadarak. Tabat, bukan tabat. Suara ya, bukan suara tapi apa, udara yang keluar. Nah itu ya catatan pentingnya. Oke, itu kaf sudah. Lalu sod, alam nashrah laka so. Nah huruf sod pertama ya, huruf sod itu keluarnya dari ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. So su. Nah, itu makhrajnya ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Lalu sifatnya yang pertama, hamas atau jahar. Fahathahu syakhsun, berarti huruf shad. Kak, mau SS papan tulisnya boleh nggak? Ya, silakan yang mau SS, yang belum, yang ketinggalan tadi yang belum SS silakan ya SS dulu. Ya, sekali lagi teman-teman, materi kita malam hari ini boleh teman-teman share, saya izinkan ahlan. Mau di-share di TikTok, mau di Instagram boleh, nanti tag nama saya ya. Di Instagram sama nama saya Wahyu Masnur, mau di YouTube, TikTok sama semuanya. Username-nya Wahyu Masnur ya, di-share nanti saya akan repost insyaallah ya. Seperti itu. Live-nya apa setiap hari ya, insyaallah pagi sama malam ya. Live kita pagi sama malam. Pagi sama malam. Nanti teman-teman yang mau rekomendasi buku dari saya, di akhir insyaallah setelah pembelajaran saya akan rekomendasikan buku mushaf yang bisa digunakan untuk belajar di rumah. Nah, tapi tidak sekarang karena kalau sekarang kita lagi belajar takutnya mengganggu ya. Ya saya buka keranjang kuning itu nggak lama, paling beberapa menit saja karena ini barangkali ada yang membutuhkan buku-buku rekomendasi yang digunakan untuk belajar mushaf-mushaf yang bisa digunakan untuk belajar tahsin, untuk tilawah, tadarus dan lain-lain. Seperti itu ya. Jam berapa? Pagi, jam ba'da subuh biasanya. Kalau enggak biasanya jam 8. Nah, seperti itu, oke ya. Bagaimana caranya supaya bisa cepat baca Al-Qur'an dengan baik dan benar? Ya, bacanya sesuai dengan tahsin, sesuai makhraj dan sifat. Bacanya tahqiq saja, pelan ya, bacaan pelan. Pelajari teorinya terlebih dahulu. Nah, pelajari teorinya lalu dipraktekkan ya. Praktekkan seperti sekarang, misalkan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini dipraktekkan pelan-pelan. Maka untuk awal-awal ketika kita membaca Al-Qur'an itu ya, bacaannya menggunakan bacaan tahqiq terlebih dahulu. Ya, bacaan yang pelan saja nggak apa-apa, agar bisa kita deteksi, oh ini hurufnya tebal, oh ini tipis, oh ini ada sifat tafashi, oh ini rakhawah. Nah, seperti itu. Baca pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan saja. Tidak perlu cepat-cepat, tidak perlu keburu-buru. Ya, belajar tahsin pun ya jangan pengen cari cepatnya. Ya, bersabar, istiqomah, dipraktekkan. Nah, makanya kita butuh apa tadi kemarin? Medianya apa? Butuh media cermin, riyadhah lisan. Nah, nanti insyaallah saya akan rilis juga ya, mohon doanya teman-teman. Ini saya mau rilis buku khusus pembahasan makharijul huruf sama sifat, plus nanti ada contoh-contoh untuk meriyadhah lisan. Jadi teman-teman bisa dapatkan bukunya PDF atau nanti ya mudah-mudahan nanti bisa dicetak. Nah, ini akan kita share, akan kita pelajari nanti bersama-sama. Di situ sangat mudah karena sudah ada teorinya, prakteknya, plus nanti bisa untuk meriyadhah lisan. Riyadhah lisan itu apa? Contoh-contoh misalkan misalkan untuk melatih makhraj huruf alif, apa saja contoh-contohnya. Nah, kita baca, kita mudah. Nanti sistemnya menunjukkan sistem talaqi. Seperti itu ya. Aku hanya belajar online, nggak pernah offline. Ya nggak apa-apa ya. Insyaallah yang penting niatnya kita ikhlas ya, karena pengen belajar insyaallah. Oke, sudah ya. Shad sudah. Dal ya, situ dia sukun ya, berarti dia qalqalah, memantul. Alam nashrah laka sadrak. Nah, catatannya di sini ya, qalqalah jangan sampai terlalu berat ya. Sadrak tidak. Huruf dal ya, qalqalahnya itu lembut saja. Alam nashrah laka sadrak.